Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Alhamdulillah, dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kenikmatan yang begitu luar biasa. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah Ana akan membahas tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini merupakan pondasi agama Islam yang pertama. Kalimat tauhid ini akan bermanfaat bagi orang-orang yang mengikrarkannya dengan cara memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah. Para ulama mengatakan ada 7 syarat la ilaha illallah yang berdasarkan dengan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila 7 syarat tersebut terpenuhi, maka kalimat tauhid ini akan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Di antara manfaatnya itu adalah ia akan menjadi salah satu sebab masuk surga dan selamat dijauhkan dari api neraka. 7 syarat ini dikumpulkan oleh salah satu syekh, yaitu Syekh Hafid bin Ahmad Al-Hakami dalam sebuah syairnya yang berjudul Sulamul Wusul ila Ilmil Usul, yang berbunyi: al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu as-sidqu wal ikhlasu wal mahabbatu waffaqakallahu lima ahabbahu. Yang pertama itu adalah ilmu, yang kedua itu adalah yakin, yang ketiga itu adalah menerima, yang keempat itu adalah tunduk, yang keenam adalah kebenaran atau kejujuran, yang ketujuh itu adalah al-ikhlas, ikhlas, dan yang ketujuh yang terakhir itu adalah al-mahabbah. Setelah dikatakan 7 ini, Syekh Hafid mendoakan, semoga Allah membimbingmu kepada apa yang Dia cintai. Oleh karena itu, setiap hamba wajib mengetahui dan memenuhi 7 syarat la ilaha illallah ini. Memenuhi syarat-syaratnya bukanlah sekadar menghafalnya, akan tetapi dengan mewujudkan syarat-syarat itu dalam dirinya, menjaganya dan tidak merusak syarat-syarat ini. Marilah kita bahas 7 syarat-syarat ini. Yang pertama itu adalah ilmu. Ilmu yang menghilangkan kebodohan, yaitu mengetahui dengan baik makna la ilaha illallah, serta mengetahui apa yang ditiadakan dan apa yang ditetapkan oleh kalimat ini. Karena kalimat ini itu ada 2 konteks. Yang pertama itu adalah meniadakan, itu kalimatnya la ilaha, dan ada yang ditetapkan di sini di dalam kalimat illallah, yaitu menetapkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Muhammad ayat 19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah harus mengetahui dengan hati, bukan hanya sekedar diucapkan dengan lidahnya saja. Jika seseorang mengucapkannya dengan tanpa mengetahui maknanya itu apa, maka kalimat itu tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Karena tidak mengetahui kandungannya,
dia hanya seperti burung saja mengucapkan la ilaha illallah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, "Man mata wa huwa ya'lam." Barang siapa yang mati dan dia mengetahui bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Di sini konteksnya bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja, tetapi harus mengetahui makna dari la ilaha illallah itu. Yang kedua yaitu yakin. Yakin di sini itu tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Ini artinya yaitu orang yang bersyahadat itu benar-benar meyakini kandungan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sedikit keraguan pun. Karena iman itu harus dibangun di dalam keyakinan. Bukan persangkaan dan bukan keraguan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an dengan sabdanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Pergilah dengan kedua sendalku ini. Siapa saja yang engkau temui di balik dinding ini, dia bersyahadat la ilaha illallah dengan hati yang meyakini kalimat ini, maka berilah kabar gembira dengan surga." Ini artinya bahwasanya siapa saja yang bersyahadat la ilaha illallah, meyakininya bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang ragu terhadap kalimat la ilaha illallah, maka dialah orang yang munafik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya yang meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan-raguannya. Maka ini termasuk orang-orang munafik jikalau dalam hatinya masih ada keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar, yang hak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu adalah menerima. Artinya tidak menerima ini adalah tidak menolak. Ini artinya menerima dengan penuh pasrah, tanpa menolak dan bersombong terhadap kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana sikap orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairi majnun." Sesungguhnya mereka penduduk neraka dahulu di dunia apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, maka mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila? Coba, ini disebut penyair gila. Mereka sombong terhadap kalimat la ilaha illallah. Maka ini termasuk orang-orang yang kafir. Orang-orang yang menolak kalimat la ilaha illallah, maka dia kafir, tidak percaya, tidak meyakini la ilaha illallah. Yang keempat itu adalah patuh, tidak meninggalkan kandungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa." Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Yang dimaksud dengan buhul tali yang kokoh ini adalah la ilaha illallah. Sebagaimana penjelasan para ulama, inilah sikap orang beriman tunduk dan patuh kepada Rabb-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya,
dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. Maka di sinilah kita harus patuh terhadap perintah Allah, terhadap contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh mendurhakai Allah dan Rasulnya. Karena kalau kita mendurhakai perintah Allah dan Rasulnya, maka akan berada di dalam jalan yang sesat. Dolalam mubina, kesesatan yang nyata. Yang kelima adalah benar, jujur, tidak berbohong. Yaitu seseorang harus meyakini, mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dengan lidahnya benar-benar sesuai dengan isi hatinya. Tidak hanya berucap dalam mulut saja, tetapi harus dibarengi dengan hati yang ikhlas, hati yang benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak ada seorang pun yang bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah dengan benar dari hatinya kecuali Allah mengharamkan neraka atasnya. Jikalau seseorang meyakini makna kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka orang itu diharamkan untuk masuk ke dalam neraka. Dan hadis ini Nabi Muhammad SAW menetapkan syarat selamat dari neraka dengan bersyahadat yang benar dari hatinya. Tidak hanya sekedar mengucapkan dengan lidahnya dan tidak sesuai dengan hatinya. Oleh karena itu, orang-orang yang mengucapkan hanya dengan lidah saja adalah orang yang munafik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Di antara manusia ada yang mengatakan, "Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian." Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Maka disinilah kita harus perhatikan apakah ucapan la ilaha illallah ini udah dibarengi dengan hati, dengan keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala atau belum. Yang keenam adalah ikhlas yang menghilangkan kesyirikan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya Allah mengharamkan neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dia menjadi wajah Allah dengan perkataannya. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap apa yang diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan hati yang maksimal. Oleh karena itu, orang yang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah wajib meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Karena dengan syirik, amal soleh sebanyak apapun akan gugur sia-sia, tidak akan ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Sebesar apapun, serajin apapun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jikalau tidak ikhlas, tidak bisa dihilangkan kesyirikan dalam dirinya, maka amalnya pun tidak akan ada apa-apanya, akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan termasuk kepada orang-orang yang rugi. Yang terakhir yaitu adalah cinta. Cinta yang menghapus kebencian. Orang yang bersyahadat wajib mencintai kalimat la ilaha illallah. Kandungannya, tuntutannya, mencintai orang-orang yang mengamalkannya, serta membenci apa-apa yang bertentangan dengannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya,
yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras kepada orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Barang siapa yang membenci kandungan la ilaha illallah atau apa saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia termasuk orang-orang kafir, dan semua amal kebaikannya pun akan gugur, akan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, maka celakalah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka yang mereka perbuat di dunia. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amalan-amalan mereka selama di dunia. Sebesar apapun yang diimpakkan, serajin apapun ibadah, kalau tidak ada keimanan di dalam hatinya, maka amalannya pun tidak akan ada apa-apa, akan gugur, hancur lebur. Inilah 7 syarat la ilaha illallah yang harus ditanamkan dalam diri. Bukan hanya ucapan saja yang kita ucapkan la ilaha illallah, tetapi harus dengan keyakinan, dengan keikhlasan, dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkannya dari setiap langkah, dari setiap proses untuk bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.